Selamat pagi, siang, sore, dan malam, Pak Lim Jin dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nathanael dengan NPM 6162001133 dari kelompok 1 Visualisasi Data Cek. Perkenalkan, nama saya Patrick Purnomo dengan NPM 61620011208. Nama saya Fonya Hairani Bangkeling dengan NPM 61620011214. Nama saya Adele Cantalau dengan NPM 6162101035. Nama saya Catherine Wijaya dengan NPM 6162101067. Nama saya Steven Jerigani dengan NPM 61621011087. Kenapa visualisasi yang lebih canggih atau disebut sebagai advanced visualization itu dibutuhkan? Biasanya visualisasi yang umum digunakan itu ada bar charts, karena bar charts ini cukup sederhana tapi dapat menceritakan data dengan cukup baik jika digunakan dengan benar. Lalu ada juga line graphs, grafik berupa garis, atau mungkin ada juga box plot. Tapi nyatanya ada beberapa hal yang lebih baik untuk dijelaskan ketika menggunakan visualisasi yang sedikit lebih kompleks dibandingkan yang lainnya. Sebagai contoh, misalkan sparklines. Sparklines ini merupakan visualisasi yang dapat digunakan jika ingin memperlihatkan pergerakan atau pola dari suatu hal secara sekilas kepada para pembaca. Jadi pembaca dapat mengerti walaupun melihatnya dengan cepat gitu ya. Atau mungkin ada juga slope charts atau bump charts, itu dapat digunakan untuk menunjukkan perubahan nilai seperti status atau ranking dari suatu hal dari suatu waktu ke waktu berikutnya. Jadi itu sebabnya kenapa visualisasi yang lebih canggih itu dibutuhkan. Pada kesempatan kali ini, advanced visualization yang saya akan presentasikan adalah slope dan bump chart. Slope chart menunjukkan perbedaan suatu nilai pada suatu periode tertentu. Sebagai contoh, pada visualisasi yang saya buat, saya menunjukkan perbedaan peringkat suatu kategori berdasarkan keuntungan pada tahun 2019 dan 2020. Nah, sekarang saya akan menunjukkan langkah-langkah dalam membuat slope chart. Pertama, kita masukkan year order date pada kolom dan sum profit pada rows. Setelah itu, kita bisa tambahkan year order date pada filter dan kita pilih yang 2019 dan 2020. Setelah itu, tambahkan kategori pada color dan label. Nah, buat kalkulasi pada sum profit, yaitu rank yang dihitung atau computed by kategori. Nah, setelah itu kita bisa tambahkan sum profit yang sudah dikalkulasi seperti pada rows pada label. Label yang dapat diedit agar dapat dibaca dengan jelas. Nah, setelah itu sumbu pada grafik akan dibalik sehingga peringkat pertama akan ada di paling atas. Kemudian sumbu itu akan disembunyikan. Header untuk kolom dipindahkan dari bawah ke atas dengan membuka menu analisis di bagian atas. Pilih Advance pada bagian table layout. Terus uncheck the option to show the innermost level at the bottom. Nah, setelah itu kita tambahkan data highlighter untuk menggunakan pilihan drop down pada kategori untuk memudahkan visualisasi pada setiap kategori. Nah, sebagai contoh, dapat dilihat bahwa peringkat telephones and communication itu tetap berada di peringkat 1. Sementara untuk office machine berubah dari peringkat 2 ke peringkat 3. Yang kedua ini, visualisasi yang saya buat adalah bump chart. Nah, bump chart menunjukkan hal yang sama dengan slope chart. Namun, periode yang digunakan itu lebih panjang. Sebagai contoh, pada visualisasi yang saya buat, periode yang ditunjukkan adalah tahun 2017 sampai 2020. Nah, langkah-langkah dalam membuat
bump chart sama seperti slope chart. Namun bedanya itu tidak ditambahkan year order date pada filter sehingga dapat terlihat peringkat untuk setiap kategori pada tahun 2017 sampai 2020. Data highlighter sangat membantu pada bump chart karena membuat kita lebih mudah mencari perubahan peringkat untuk setiap kategori. Bagi contoh, untuk kategori bookcases di tahun 2017 berada di peringkat 13, namun naik menjadi peringkat 11, turun menjadi 14, dan akhirnya pada tahun 2020 menempati peringkat 16. Sekian dan terima kasih. Sekarang saya akan menjelaskan topik waterfall charts. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan untuk membuat waterfall charts ini yaitu kita masukkan departemen dan juga kategori ke bagian columns. Lalu untuk bagian rows-nya kita masukkan profit. Nah, profitnya ini dalam bentuk sum. Nah, profitnya ini akan kita edit dengan mengklik kanan, pilih pada bagian quick table calculation, lalu kita pilih yang running total. Setelah ini kita tambahkan lagi bar pada bagian analytics, lalu ke totals, kita tahan, kita drag ke low grand totals. Nah, jadi muncul bar baru di sebelah sini yang menunjukkan running sum dari profit yang ada. Setelah itu, kita ubah dulu bentuk barnya ini ke bagian marks, lalu kita pilih yang gain bar. Nah, akan muncul seperti ini bentuknya. Lalu kita balik lagi ke data, kita ke profit, untuk lebih jelas terlihat, kita tambahkan, kita edit profitnya menjadi di bagian color. Jadi kelihatan kalau warnanya oranye ini berarti profitnya minus atau ya dan lainnya. Kemudian kita masukkan juga profit ke bagian size. Nah, lebih terlihat kalau berapa besar profitnya. Namun kita edit dulu untuk profit bagian size ini dengan menambahkan minus di bagian sum, di bagian depannya. Nah, setelah ini, biar lebih terlihat lagi waterfall-nya atau air mancurnya, kita urutkan lagi per departemennya dari yang profitnya paling kecil ke profit yang paling besar. Nah, mungkin ini lebih terlihat waterfall-nya. Jadi, chartnya ini membentuk waterfall secara perlahan dari kiri ke kanan dari setiap departemennya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai step line dan jump line. Sebelum saya masuk ke sheets yang sudah saya buat, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu untuk apa itu step line dan jump line dan apa kegunaannya. Untuk itu saya akan menjelaskan sedikit mengenai sheets yang saya buat ini, yang ada di layar. Ini adalah line chart grafik untuk tren sales per bulan dari tahun 2017 sampai tahun 2021. Kita akan fokus pada 2 bulan ini, yaitu Oktober 2019 dan November 2019. Berdasarkan grafik ini, kelihatannya seperti ada kenaikan antara bulan Oktober dan bulan November. Tetapi kedua nilai ini, yaitu nilai sales 206.000 dan 504.000 ini adalah nilai sales untuk akhir Oktober dan ini adalah nilai sales untuk akhir November. Kalau dari grafik terlihatnya, kalau misalkan kita ambil pertengahan November begitu, nilai sales ini ada di angka 350.000. Tapi apakah itu benar? Belum tentu, karena kita tidak ada datanya. Kita hanya memiliki 2 data ini, yaitu akhir Oktober dan akhir November. Kita tidak tahu apa yang terjadi di dalam rentang waktu akhir Oktober sampai dengan akhir November. Untuk itu, grafik dengan line chart seperti ini
kurang tepat gitu, karena dapat memberi gambaran yang salah bagi pembacanya. Nah, dari sini kita bisa menggunakan line chart yang lain, yaitu step line. Jadi kalau kita lihat di layar, di sini ada departemen-departemennya, ada furniture, office supplies, dan technology. Kita pilih bulan yang sama, yaitu Oktober 2019 dan November 2019. Nah, step line ini memberi gambaran yang lebih tepat gitu, karena kita hanya tahu nilai Oktober 2019 dan akhir November 2019. Jadi yang terjadi di sini hanyalah loncatan gitu. Jadi beda dengan yang sebelumnya, di mana terlihat ada seperti garis gitu, ada kenaikan di antara Oktober dan November, maaf. Di sini hanya loncatan. Jadi step line ini meng-highlight magnitude perubahan data, sedangkan untuk line chart yang biasa ini meng-highlight trennya begitu. Itu adalah perbedaannya. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana saya membuat sheets ini. Pertama, untuk di kolom saya pilih order date dan saya pilih month. Untuk rows-nya saya pilih department dan sales-nya. Untuk warna-warna ini saya pertama membuat calculated field dan saya namakan different sales. Different sales ini adalah perubahan nilai sales pada bulan sebelumnya dengan sales pada bulan sekarang gitu. Dan saya masukkan pada color agar jika perubahan salesnya negatif, artinya bulan berikutnya lebih rendah daripada bulan ini, maka warnanya akan semakin merah. Dan jika perubahan salesnya positif, dalam artian bulan depan akan memiliki sales yang lebih tinggi, maka warnanya akan semakin biru. Jadi ini adalah different sales-nya dan saya drag ke bagian colors sehingga dihasilkan sheet seperti pada layar ini. Baik, berikutnya kita akan membahas jump line. Apa itu jump line? Kalau step line ini meng-highlight magnitude perubahan data dan line chart yang biasa itu meng-highlight trennya, maka jump line ini meng-highlight rentang waktu sebelum ada perubahan. Baik, agar lebih mudah dipahami, kita lihat dari sheets yang sudah saya buat. Saya ingin membahas mengenai nilai-nilai yang di sini. Yang pertama yang di sini di kanan dan yang ini yang sudah saya annotate. Kita bisa lihat bahwa the average unit price dengan nilai 70 ini ada di 2 kuartal pertama 2018. Jadi jump line ini lebih meng-highlight ke rentang waktunya. Berapa lama sih average unit price ini akan memiliki nilai 70 begitu. Lalu kalau kita lihat di sini, kita bisa melihat bahwa average unit price dengan nilai 90 ini bertahan selama 3 kuartal. Jadi jump line ini lebih ke menjawab pertanyaan berapa lama average unit price ini memiliki nilai sekian. Dan ini bisa kita lihat menggunakan tipe line jump line gitu. Cara saya membuat sheets ini, yang pertama untuk kolomnya saya pilih date of order dan saya pilih quarter. Lalu yang kedua saya pilih unit price, tapi saya pilih average-nya. Baik, sekian penjelasan dari saya. Jadi tadi kita sudah melihat bahwa terkadang menggunakan path line yang biasa ini memberi interpretasi yang salah. Untuk itu kita dapat menggunakan step line, di mana step line ini meng-highlight magnitude perubahan, atau kita dapat menggunakan jump line, di mana jump line ini meng-highlight rentang waktu sebelum ada perubahan. Begitu. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Visualisasi selanjutnya adalah Sparklines. Sparklines merupakan visualisasi data yang memanfaatkan grafik berupa line yang cukup banyak, dan sebenarnya itu dibuat dengan tujuan untuk dapat dibaca dan dibandingkan secara cepat. Jadi tujuan dari Sparklines itu adalah untuk membuat visualisasi yang dapat dimengerti jika dilihat secara sekilas.
Sparklines ini bukan untuk menunjukkan nilai eksak dari suatu hal, tetapi lebih untuk memperlihatkan para pembaca untuk mengerti dengan cepat pergerakan maupun pattern atau pola yang dimiliki oleh suatu hal. Jadi sekarang akan ditunjukkan bagaimana cara membuat sparklines. Yang pertama adalah memasukkan kategori dan cells ke bagian row. Kemudian masukkan order date ke columns dan ubah supaya menjadi quarter secara continuous. Jadi kalau misalnya diubah, dia akan berubah menjadi warna hijau dan dia berada di sini quarter continuous. Kemudian akan kita buat dua calculated fields baru yang menunjukkan sales kuartal minimum dan maksimum untuk setiap kategori. Salah satu cara untuk membuat calculated fields adalah dengan mengklik segitiga kecil di sini dan create calculated fields. Untuk mempercepat penjelasan, telah dibuat calculated fields tersebut di sini dengan nama min cells dan max cells. Untuk min cells ini menggunakan rumus window min sum cells, di mana ini untuk mencari cells paling kecil dari suatu kategori secara kuartalnya. Dan kemudian untuk max cells itu sama seperti yang min cells, tapi ini menjadi window max, itu mencari kuartal cells paling besar. Dan kita akan menambahkan keduanya ke rows. Dan ubah menjadi discrete. Selanjutnya, kita akan membuat calculated field baru lagi dengan nama last cells, dengan cara yang sama seperti membuat min dan max cells tadi, dengan rumus sebagai berikut. Kemudian kita tambahkan ke rows. Dan bisa kita lihat bahwa ini terpisah ya, tapi karena kita ingin membuat visualisasi yang menggabungkan keduanya ini, titik dan garis ini, kita ubah last cells-nya di sini menjadi dual axis. Dan kemudian kita klik di sini supaya mark type-nya itu adalah circle. Nah, di sini dapat dilihat bahwa sebenarnya lingkaran atau titik ini itu tidak sinkron dengan garis. Misalkan untuk yang kategori chairs and chair mats ini, dia sebenarnya akhir garis ini berada di sekitar ya mungkin bisa disebut sebagai 200.000 sales-nya. Tapi nyatanya titiknya ini tidak berada di 200, mungkin sekitar 150 gitu. Jadi caranya kita bisa mengklik kanan di sales bagian sini. Kemudian edit. Lalu di sini kita klik independent axis range for each row or column. Di sini kita klik X-nya, dan selanjutnya kita klik kanan lagi, the synchronize axis. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa sekarang titiknya ini sudah pas berada di akhir pergerakan garis. Kemudian, kita bisa menyembunyikan bagian cells ini karena kan kita bukan untuk memperlihatkan nilai eksaknya. Jadi di sini kita klik kanan lagi, dan kita uncheck show hidden-nya. Nah, setelah kita uncheck show header-nya, kita bisa menyembunyikan grid lines-nya dengan klik kanan di sini, di grafiknya, dan format. Kemudian di bagian sini akan muncul sebagai berikut, dan di sini kita klik yang ada garis, dan kalau misalkan kita gerakan panahnya menjadi lines, kemudian grid lines-nya kita ubah jadi none. Selain itu, karena min cell dalam maksudnya menunjukkan satuan uang, kita bisa ganti formatnya supaya lebih enak dilihat bagi para pembaca dengan mengklik kanan di sini dan format. Kita ubah di sini numbers-nya, misalnya menjadi currency custom sebagai berikut. Hal yang serupa dapat kita lakukan juga dengan max sales. Klik di sini dan currency-nya kita ubah jadi custom. Ini adalah salah satu contoh visualisasi Sparklines, di mana kita bisa menggunakannya untuk membandingkan pergerakan dari dua hal. Sebagai contoh, jika kita lihat kategori appliance, pergerakan dari sales-nya ini tuh dapat dilihat cukup naik turun, kemudian naik sedikit, turun sedikit, kemudian naik lagi, secara terus turun, naik, dan seterusnya sampai dia naik terus sampai sales terakhir. Tapi kalau misalnya kita bandingkan dengan kategori bookcases, ini dia lebih landai di awalnya, dia menurun sedikit, naik sedikit, turun, naik, dan kemudian naik secara drastis dan turun secara drastis, dan kemudian lebih landai lagi. Hal yang serupa dapat dilakukan pada kategori-kategori lainnya. Visualisasi selanjutnya adalah dumbbell charts.
Dumbbell charts merupakan visualisasi yang biasanya digunakan untuk membandingkan dua nilai dari dua hal yang berbeda, namun masih tetap berkaitan atau bisa dikatakan sebagai apple to apple untuk dibandingkan. Nah, berbeda dengan Sparklines yang tadi, Sparklines ini kan lebih untuk membandingkan berbagai macam hal dan biasanya itu menghubungkan dengan pergerakannya. Tetapi untuk dumbbell charts ini dia langsung membedakan dua nilai dari suatu hal dan menunjukkan seberapa jauh perbedaan dari dua nilai tersebut. Sebagai contoh, di sini kita akan menunjukkan perbedaan profit antara region East dan West untuk setiap kategorinya dengan menggunakan dumbbell charts. Jadi yang pertama-tama adalah memasukkan sum profit. Kita masukkan profit sebanyak 2 kali ke kolom. Di sini kita bisa langsung saja klik sum profitnya sekali, tahan kontrol, dan kita tarik ke sini. Atau untuk cara yang lebih aman, kita bisa langsung tarik lagi saja profit dari sini. Kemudian kita menggunakan synchronize dual axis. Dan kita terapkan salah satunya circle mark type. Di sini mark type-nya circle. Dan satunya lagi di sini klik segitiga kecil ini, mark type-nya kita ubah menjadi line. Kemudian, urutkan kategori di rows. Berdasarkan profit secara menurun, berdasarkan jumlah profit untuk East dan West. Nanti ini step ini akan dilakukan di akhir, tapi pertama-tama kita lakukan adalah memfilter region-nya. Karena yang kita inginkan hanyalah membandingkan region East dan West. Jadi di sini kita cek saja East dan West-nya. Kemudian di sini dapat dilihat bahwa di bagian marks itu ada 2 profit. Ini berkaitan dengan yang profit yang tadi masukkan di columns, di mana di sini menunjukkan profit yang memiliki line mark type, dan di sini menunjukkan profit yang menggunakan circle mark type. Untuk profit yang menggunakan line mark type, itu kita menempatkan region-nya itu di path. Di sini nanti muncul garis, sedangkan untuk profit yang memiliki circle mark type, kita menaruh region-nya itu di color. Nah, kita kembali lagi ke langkah kedua, yaitu mengurutkan kategori di rows berdasarkan profit secara menurun. Jadi di sini kita tinggal mengklik saja profit, bagian sebelah profit ini ada semacam garis, jadi kita klik sekali, dan ini langsung menunjukkan mengurutkan si kategori berdasarkan perbedaan profit antara region East dan West. Di sini dapat dilihat berdasarkan warna ini menunjukkan masing-masing region. Jadi di sini itu untuk yang telephones and communication kategorinya itu di region West itu profitnya sebesar 78.000, sedangkan untuk yang East itu sekitar 113.000. Jadi ini menunjukkan bahwa untuk region East, telephones dan communication ini membawa profit yang lebih besar jika dibandingkan dengan West. Hal serupa dapat dibandingkan juga. Dan di sini sebagai contoh untuk yang terakhir yaitu kategori tables, di sini profit yang dihasilkan oleh region West itu adalah 400, sedangkan untuk table untuk East itu regionnya itu justru malah negatif. Jadi ini dapat menunjukkan seberapa besar perbedaan nilai antara region East dan West dalam hal profit dari berbagai kategori. Dan di sini kalau misalnya kita lihat kan sedikit redundan ya, kalau misalkan ada 2 profitnya. Jadi sini kita bisa klik kanan saja di bagian sini dan kita uncheck show header-nya. Jadi kita bisa punya satu saja menunjukkan nilai yang profit. Di sini kita juga bisa mengubah warna dari region-nya. Misalkan jika untuk East supaya lebih terlihat beda, kita ubah menjadi warna merah, dan untuk yang West kita ubah menjadi warna hijau. Ya, berlihat sebagai begini. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai unit atau simbol charts. Jadi untuk visualisasi unit atau simbol charts ini sebenarnya pada dasarnya sama saja dengan visualisasi pada umumnya. Bedanya di sini kita menggunakan shape atau bentuk. Jadi bentuknya ini bisa bermacam-macam, bisa berupa manusia ini. Di sini ada lingkaran, ada kotak, plus dan sebagainya. Di sini juga kita bisa juga lihat ada more shapes untuk gender, default, field, arrow, bars, backtracken, gender, ratings, weather, dan sebagainya. Nah, jadi di sini visualisasi yang saya buat itu memiliki pertanyaan, apakah pelanggan yang membayar biaya pengiriman mahal mendapatkan perlakuan prioritas oleh pihak superstore? Nah,
Jadi sebelumnya, pertama-tama saya sudah membuat calculated field baru dengan menggunakan coding sebagai berikut ini. Dari date div, dalam kurung day, order date, ship date, lebih dari 10. Yang memiliki arti, ini mengelompokkan pengiriman yang telat lebih dari 10 hari. 10 ini mengandalkan 10 days. Nah, setelah itu saya meletakkan late shipping di bagian rows. Untuk bagian kolom saya meletakkan region yang terdiri dari Central, East, South, dan West untuk melihat daerah-daerahnya saja. Kemudian kita letakkan juga shipping cost di bagian rows. Tak lupa juga saya menambahkan customer ID hanya untuk sebagai penanda saja. Jadi visualisasi yang diberikan hasilnya menjadi seperti ini. Oh, dan jangan lupa karena kita ingin menggunakan unit atau simbol chart, jadi bentuk visualisasinya ini dalam bentuk shape. Di sini ada banyak pilihan, tetapi saya memilih shape yang ada di sini ini. Oke, jadi hasil visualisasi menunjukkan bahwa di bagian sentral ada 2 pengiriman yang telat, di bagian east ada 4 pengiriman yang telat, di bagian south ada 2 juga, dan di bagian west ada 4 juga. Jadi di sini kita lihat di mana warna biru yang lebih tua ini melambangkan shipping cost yang semakin tinggi. Ini sebesar 39 dua-duanya. Jadi untuk menjawab pertanyaannya, ternyata biaya pengiriman yang super mahal yang sebesar 39 ini ternyata tidak mendapatkan perlakuan prioritas juga dari pihak Superstore, di mana dibuktikan di sini bahwa tetap saja walaupun dia membayarkan biaya pengiriman yang sangat mahal, tetap saja pengirimannya telat lebih dari 10 hari. Dan ini mungkin harus menjadi catatan dari pihak Superstore untuk memperbaiki sistem kinerjanya berikutnya. Oke, sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Mari MekoChart. Juga dikenal sebagai MekoChart adalah jenis diagram batang bertumpuk 2 dimensi yang digunakan untuk menunjukkan kontribusi relatif dari berbagai kategori terhadap total dalam beberapa dimensi. Diagram ini memberikan visualisasi komprehensif yang memadukan informasi dari bar chart dan stack bar chart ke dalam satu representasi yang efisien. Jadi, pertama-tama kita ubah dulu set bar untuk membuat chart ini. Selanjutnya kita tarik region ke color dan department ke detail. Nah, step ini adalah untuk menentukan level detail tampilan berdasarkan region dan department. Selanjutnya kita akan tarik sales ke row. Lalu kita akan ubah big table calculation ke percent of total. Lalu compute using department. Nah, hal ini bertujuan untuk menghitung persentase total penjualan untuk setiap departemen dalam region. Selanjutnya, kita akan membuat new calculated field yang di sini dengan nama sales for region. Nah, untuk kodenya bisa kita ketik di sini. Ya, oke. Jadi ini kodenya. Nah, kode ini bertujuan untuk menghitung penjualan kumulatif untuk setiap region, namun tidak termasuk departemen. Nah, di sini ada exclude department. Oke. Setelah kita buat new field-nya, kita tarik ke kolom. Jadi seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan membuat ad hoc ya, yang dimana kodenya adalah exclude department bagi some sales. Kita tarik ke size dan kita ubah alignment-nya ke right. Oh, sorry, kan copy pusing. Oke. Nah, ad hoc ini atau kode yang kita buat tadi exclude department bagi some sales bertujuan untuk mendapatkan sum of sales pada daerah region.
Nah, makanya kita tarik eh, field baru ini ke size untuk mendapatkan hasil seperti ini. Yang dimana ad hoc ini menentukan ukuran bar berdasarkan total penjualan per regionnya. Lalu selanjutnya kita akan menambahkan detail-detail lainnya, ya, label-label lainnya seperti department, regionnya, sales juga, sales absolute ya seperti ini. Oke, sekarang ya, sales yang biasa. Oke, bisa kita pindah-pindahkan agar lebih rapi. Di sini. Oke, sudah kita dapatkan yang dimana kita setelah memberikan detail lebih lanjut mengenai penjualan setiap departemen dan total per region. Di sini ada departemennya, ada regionnya, ada percent of total sales uh, dan total sales. Oke, selanjutnya karena angkanya cukup sulit ya, banyak angka sekali di sini, maka kita akan cukup sulit dimengerti. Maka kita akan menyederhanakannya dengan cara menformat numbers. Oke, ke ini. Oke, kalau persen of total ini adalah persentase, kita bisa hilangkan desimalnya. Oke, selanjutnya adalah sum sales di sini adalah bagian totalnya, numbers kita dolar di sini. Oke, dan display unitnya million saja, dan decimal place-nya 1. Nah, sekarang kita sudah dapat melihat dengan baik. Oke, ini kalau ini hilang, berarti kita hanya cukup melakukan baru. Oke, setelah kita memastikan angka penjualan lebih mudah dibaca dengan format yang konsisten, kita sudah memiliki Moneymaker chart yang dasar ya. Nah, dari sini kita bisa interpretasikan yang dimana hampir di semua region, Departemen Teknologi cenderung menjadi kontributor terbesar, kecuali di East ya, karena furniture-nya lebih besar. Nah, yang menarik di sini adalah di di East region sendiri, dia menunjukkan distribusi penjualan yang cukup seimbang antara ketiga departemen dibandingkan region lainnya. Karena di sini hanya beda 1, 2, 0,1, 0,2. Tidak dibandingkan yang lain, East region ini lebih seimbang. Yang dimana East region di sini juga memberikan kontribusi terbesar karena total penjualan yang melebihi region lainnya. Oke, jadi Marimekko Chart ini memberikan pemahaman yang jelas tentang bagaimana penjualan tersebar di berbagai region dan departemen. Ini membantu dalam mengidentifikasikan area yang memerlukan perhatian khusus atau potensi untuk pertumbuhan lebih lanjut. Departemen Teknologi secara umum menunjukkan performa yang kuat di hampir semua region di sini. Baik, itu untuk Marimekko Chart. Baik, sekarang saya akan menjelaskan animated visualizations. Jadi, animated visualizations adalah representasi grafis dari data yang menggunakan animasi untuk menunjukkan perubahan atau pergerakan data dari waktu ke waktu. Berbeda dengan visualisasi statis yang menunjukkan data dalam satu momen, animated visualizations menghidupkan data dan memungkinkan pengguna untuk melihat perkembangan, pola, atau tren secara dinamis. Sebelum itu, kita akan membuat visualisasi scatter plot yang menunjukkan hubungan antara penjualan dan profit untuk setiap departemen, serta memungkinkan analisis berdasarkan region. Jadi kita akan membuat scatter plot simple, hubungan dari sales dan profit untuk setiap departemen berdasarkan region. Okay. Nah, di sini perhatikan bahwa jika saya mengubah region yang ditampilkan
Data bergerak secara statis, dan kita tidak bisa melihat pergerakan, pola, atau tren secara dinamis. Selanjutnya, disinilah animated visualization berperan. Kita akan menyalakan terlebih dahulu format animations dan click on. Di sini ada durations yang mengatur kecepatan pergerakan data. Jika kita mengulangi step sebelumnya, kita akan membawa regionnya. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa setiap data berubah secara perlahan sebelum menuju ke data yang kita inginkan. Kita bisa membuatnya lebih pelan lagi. Misal saya akan melihat sentral dan east saja. Oke, di sini saya akan memberikan contoh perbandingan antara sentral dan east dengan east dan south. Oke, jadi di sini kita dapat melihat Central dan East memiliki scatter plot seperti ini. Jika saya mengubahnya menjadi East dan South, kita dapat melihat bahwa office supplies di sini bergerak dengan sangat cepat ke kanan, yang dimana memiliki profit yang meningkat secara signifikan ya. Kita dapat melihat lagi, dan ya, betul sekali. Kita dapat melihat bahwa pergerakan dari office supplies ini pada East dan South lebih tinggi daripada East dan Central. Nah, maka dari itu animation ini memudahkan analisis hubungan antara penjualan dan profit di berbagai departemen dan region. Di sini animation juga mengurangi beban kognitif kita dengan memberikan transisi visual yang halus sehingga perubahan data lebih mudah diikuti. Di sini juga kita dapat mengetahui bahwa animations membantu dalam mengidentifikasi tren, pola, dan anomali dalam data penjualan dan profit. Karena di sini animation menyediakan visualisasi yang menarik dan interaktif, sehingga meningkatkan keterlibatan dan pemahaman pengguna terhadap data. Nah, dengan ini, animated visualizations memberikan cara yang lebih intuitif dan menarik untuk memahami dan menyampaikan informasi, karena memungkinkan pengguna untuk mengidentifikasi tren dan pola yang lebih efektif, serta meningkatkan daya tarik presentasi atau laporan.